Kita lanjutkan di part yang kedua atau video yang kedua. Langsung saja akan membahas saham Antem. Antem ini ya, retailnya banyak yang di Antem ini. Antam. Aneka Tambang terkoreksi 0,47% di harga 2140 ya. Ada satu pelajaran hidup untuk retail Antam. Tidak selamanya saham itu naik ya. Ada kalanya turun, ada kalanya naik. Jadi kalian gak usah berpikiran Antam akan naik terus, nggak boleh. Ada saatnya dia turun juga. Untuk Antam secara daily dia kurang menarik ya. Ini posisi saham udah di pucuk. Posisi saham udah di atas. Bodoh amat ada orang yang mau bilang itu ATH, ada orang yang bilang Antam ke 3000. Bodoh amat. Buat teman-teman yang belum punya Antam, jangan beli Antam. Ini secara daily MACD udah di atas, RSI udah di atas, tinggal saatnya Antam koreksi dulu ya. Walaupun sentimen emas itu masih naik terus, bodoh amat. Buat teman-teman yang belum punya barang, lebih baik hindari dulu. Antam ada potensi koreksi. Kalau kita melihat dari weekly pun ya, teknikal yang kayak gini itu mengerikan. Secara MACD udah nggak bagus, RSI juga udah beresiko banget. Jadi untuk Antam jangan dimasuki dulu, jangan dibeli dulu. Kalau teman-teman mau beli Antam, tunggu dia koreksi dalam. Kalau teman-teman melihat chartnya Antam, boleh kalian bandingkan dengan chartnya Tetring ya. Wifi, saham Wifi. Itu kan dia bikin chartnya kayak gini juga. Nah, saham Wifi pun dia koreksi dulu. Jadi tunggu koreksi dulu. Amannya ya di 1700, 1600 lagi untuk Antam. Kalau harga sekarang jangan pernah nyoba masuk dulu, jangan pernah nyoba jadi pahlawan bursa. Tunggu MACD-nya turun dulu, RSI-nya juga tunggu di bawah dulu. Oke? Itu saja untuk Antam sih. Kalau kita melihat dari broksumnya Antam, ada cicilan lagi dari BB, AK, dan TP. Ya itu terserahlah kalian mau ikut aliran broksum silahkan, mau ikut aliran teknikal juga silahkan. Broksumnya jujur ini bagus, tapi teknikalnya nggak bagus. Kalian bebas, itu duit kalian, mau beli silahkan, nggak juga silahkan. Kalau pesan saya untuk Antam, tunggu dia koreksi di harga 1800-an lah, atau sampai 1600, 1800, 1700, 1600 itu area yang boleh lah kita cicil Antam ya. Kalau di 2000 jangan pernah nyoba nyicil Antam di 2000. Itu pesan saya, oke? Lanjut ada CBDK. Dia menguat 0,37%. CBDK ini masuk saham Konglo juga ya. Secara daily dia sudah naik. Memang masih ada potensi lanjut naik kembali ke harga 7.000 sampai 7.300 untuk CBDK. Namun buat teman-teman yang belum punya, ini saya nggak menyarankan beli dulu ya. Secara daily. Kalau secara weekly dia menarik ya, tunggu berarti nih. Kalau teman-teman suka CBDK, tunggu di 6.600 sampai 6.400 area belinya. 6.600 sampai 6.400, SL-nya boleh di 6.300 atau di 6.000. Itu boleh. Jangan HK di 6.800. Ingat, itu saja sih untuk CBDK. Tunggulah dia koreksi dulu. Tunggu ya. Dia koreksi di 6.600 sampai 6.400. SL-nya boleh di 6.300 atau di 6.000 sekalian. Itu silakan untuk CBDK ya, seperti itu. Lanjut ada saham Pani. Dia menguat 0,22% di harga 11.500. Untuk Pani yang beli di harga 8.000 atau 9.000 mungkin sudah
sudah beggar ya, lumayan ya. Untuk Pani dia koreksi sehat ya, ada potensi lanjut naik kembali ke harga 12.000 sampai 12.500. Tapi secara teknikal daily MACD-nya sudah kurang oke, RSI-nya juga kurang oke. Tunggu dia koreksi di 11 ribuan. Buat teman-teman yang belum punya Pani, tunggu dia di 11.000 sampai 10.700 ya, garis biru. SL-nya jika dia jebol 10.700 itu secara daily. Kalau secara weekly Pani memang masih ada potensi lanjut naik kembali nih ya. Targetnya bisa ke 13.000 secara weekly dan menarik. Menarik nih, 13.000 target. Ya minimal 12.000 dulu lah, 12.000 sampai 12.500 itu target Pani. RSI-nya bagus, MACD-nya pun bagus, tapi secara daily dia sudah naik. Kesimpulannya, tunggu koreksi dulu 11.000 sampai 10.700 area belinya Pani ya, jangan HK di 11.000 ke atas. Itu saja untuk Pani. Kesimpulannya 70% menarik. Lanjut ada Raja. Raja ini saham proyek grup kita ya, target pertama di 2000, target kedua di 2500, dan ini bagus. Hari ini menguat 12% di harga 2100. Keren juga Raja ya, luar biasa. Yap, secara daily Raja menarik. Menarik banget malah. Menarik banget, dia ada target terdekat ke 2200 dulu. Garis biru ini dijebolin dulu ya. MACD-nya bagus, RSI-nya bagus. Ini yang saya harapkan dari kemarin-kemarin. Makanya saya itu bersikeras untuk merekomendasikan bahkan pom-pom Raja di grup sendiri. Ya, alhamdulillah cuan sampai 2000 dari 16 kan, dari 1600 ke 2000 itu lumayan. Secara daily Rajanya bagus. Kalau kita melihat secara weekly, Raja menarik juga, ada potensi lanjut naik kembali ke harga 2200 sampai 2400. Ini garis oranye dia jebol, maka potensi lanjut ke 2800. RSI-nya bagus, MACD-nya pun bagus. Untuk Raja seperti itu. Tapi buat teman-teman yang belum punya, mungkin ini bukan area beli yang cukup oke ya. Buat teman-teman yang belum punya, tunggu dia di 1900, 1800 lagi. 2000 bukan angka yang baik untuk digunakan titik entry ya. Karena apa? Teman-teman yang lain, bandar-bandar juga sudah masuk di harga 1500, 1600, kalian baru masuk di 2000. Mungkin beda cerita kalau kalian itu pingin scalping ya, scalpingan pendek itu boleh-boleh aja. Tapi jangan di 2000 juga masuknya, tunggu di 1900-an lah, jangan di 2000. Ini ada potensi lanjut naik kembali untuk Rajanya. Lanjut ada saham Ratu. Ratu, dia menguat 6,40% di harga 5.400 untuk Ratu. Secara teknikal daily-nya menarik, ada target ke 5.700 untuk Ratu. Jika dia jebol garis hitam, maka potensi lanjut naik kembali ke 6.000 sampai 6.100. Untuk Ratunya bagus ya, MACD oke, RSI pun oke. Kalau kita melihat dari weekly, bagus juga. Weekly-nya ada potensi lanjut naik lagi. Target dekat dia ke 5.800 untuk weekly. Jadi Ratu itu angka keramatnya ada di 5.600, 5.800 dan 6.100. Kalau tiga angka itu dijebolin semua, maka Ratu bisa terbang lebih tinggi lagi ke harga 6.500 bahkan ke 7.000. Itu untuk Ratu. Bagus ini, bagus. Selamat buat teman-teman yang serok di harga 3.600-an ya. Selamat, kalian mungkin sudah beggar ya. Luar biasa ini untuk Ratu dan Raja. Kesimpulannya dua-duanya menarik. Kita lanjutkan ada saham MDKA. MDKA emas juga ya. Ini menguat malah. Antamnya turun, MDKA-nya malah naik ini. Luar biasa MDKA.
Teknikalnya bagus, ada potensi lanjut naik ke 1700-an, tapi MACD-nya udah nggak oke ya, RSI udah nggak oke. Ini teknikal bagus, ada potensi lanjut naik. Namun buat teman-teman yang belum punya barang, jangan pernah beli dulu ya, jangan beli dulu. Secara weekly MDKA pun menarik, ada potensi lanjut naik kembali ke harga 1700 sampai 1900 ya. Masa enggak. 1800 dulu, geng. Targetnya 1700 sampai 1800. Jika dia jebol 1800 maka lanjut ke 1900. Ini target mingguan ya. Ingat, target mingguan. MACD-nya bagus, RSI-nya pun bagus secara weekly. Kalau secara daily dia sudah naik, sudah tinggi, maka hari Senin dia ada potensi lanjut naik dulu. Mengikuti pola lah ya. Polanya gitu. Set. Oke. Mengikuti pola dia ada potensi break 1700. Itu potensi aja ya. Kalau dia break 1700 maka kondisi MACD dan RSI-nya sudah sangat di pucuk. Jadi jangan beli dulu. Kalau mau beli tunggu dia koreksi di harga 1650 sampai 1600. SL-nya di 1590. Itu aja untuk MDKA ya. Jangan beli di harga sekarang karena dia ada potensi lanjut naik dan cukup beresiko. Lanjut ada saham DILD menguat 1,35% di harga 150. Ini masuk rekomendasi grup sobat cut loss ya. DILD ini masuk rekomendasi sobat cut loss. Sebenarnya dia itu menarik, cuma memang saham ini lelet guys, nggak cocok untuk scalping, cocoknya itu untuk swing saham DILD ya. Secara teknikal daily DILD dia sudah di atas, harap berhati-hati lah. Intinya 149 sih, kunci dari DILD itu 149, dia nggak boleh closing di bawah 149, itu aja. Selama masih di atas 149, DILD masih ada potensi lanjut naik ke 155 sampai 160, 165, 170. Tapi ingat ya, dia nggak boleh closing di bawah 149. Dari kemarin itu kan masih ketahan terus tuh di 150 closing lagi di 149, nggak jebol-jebol 149 karena memang sama bandarnya ini dipertahankan. Cuma kalian sebagai retail, sebagai member grup sobat cut loss itu nggak sabaran. Coba sabar aja, dia itu pasti akan naik kok, pasti akan naik. Kenapa? Weekly-nya bagus, lihat, weekly-nya bagus, MACD-nya oke, RSI-nya pun oke. Ini targetnya bisa tinggi kalau teman-teman sabar ya. 165 170 bisa ini target mingguan DILD. Tapi kalian itu jangan nanya-nanya terus, Om DILD gimana, Om DILD gimana. Ya gimana, sehat DILD ya kan. Kita juga gimana ya, kalau ditanya seperti itu terus ya stres juga ya kan, stres juga. Kecuali kalau dikasih cilok, nah nggak stres saya. Coba kalian kalau mau bertanya-tanya terus ngasih cilok ke saya. DILD menarik, 149 nggak boleh jebol, nggak boleh closing di bawah 149. Dia juga punya support di 146 weekly-nya ya, tuh 146 juga dia support. Jadi misal kalian kalau mau memperlebar area beli silahkan 150 sampai 146 SL jika dia jebol 146. Boleh seperti itu. Itu weekly-nya ada support juga. Support 1 di 149, support 2 di 146 ya. Resistnya di 155, 160, 165. Itu untuk DILD, kesimpulannya masih menarik. Jadi harap bersabar saja. Oke, kita jumpa lagi nanti di video yang ketiga. Bye-bye.